Lahan perbukitan di Gunung Wangun, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat yang terbakar. Terjalnya medan membuat armada damkar sempat kewalahan menjangkau titik api. Info di Kelurahan Pamoyanan sepertinya rumput terbakar itu mulai menjalar di tanah Gunung Wangun. Kebakaran hebat melanda lahan perbukitan Gunung Wangun, Kelurahan Mulia Hajar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin malam. Ini apinya semakin... Tiupan angin membuat api cepat merambat, membakar hamparan ilalang dan semak yang kering. Petugas mengerahkan 2 unit damkar ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman warga. Petugas sempat terkendala medan terjal menuju lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat kemarau menyengat semak yang kondisinya kering kerontang. Petugas mengimbau warga agar tidak sembarangan membuang puntung rokok yang memicu kebakaran lahan di tengah cuaca panas ekstrim. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik pengolahan karung bekas di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin pagi. Ya, karyawan yang sedang bekerja pun panik berhamburan menyelamatkan diri. Mohon izin pimpinan dan Pusalop, untuk saat ini situasi masih merah dan unit-unit dari Pos Rajek, Pos Paku Haji, dan Pos Mauk sedang melakukan pengisian air. Api menghanguskan tumpukan karung di pabrik pengolahan karung bekas di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi. Banyaknya bahan karung dan plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan nyaris menghanguskan hampir seluruh bangunan pabrik. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 35 petugas pemadam berjibaku selama 4 jam. Api pertama kali muncul dari tumpukan karung yang berada di bagian tengah pabrik lalu merembet ke tumpukan plastik. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran hingga saat ini belum diketahui. Yang terbakar limbah karung dan plastik. Pabrik apa, Bang? Untuk nama CP, bukan pabrik. Pabrik pengolahan apa maksudnya, Bang? CP daur ulang biji plastik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran ditangani unit reskrim Polsek Mauk. Seorang remaja diamuk massa setelah diduga terlibat menyerang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi kesulitan mengevakuasi remaja tersebut dari kepungan warga. Polisi berusaha mengevakuasi seorang remaja yang diduga terlibat aksi penyerangan di Jalan Sungai Sadang Barut, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi kesulitan menerobos kepungan ratusan warga yang hendak menghakimi remaja tersebut. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghalau massa yang mengejar hingga ke mobil patroli. Remaja tersebut berhasil diamankan di Mapolres Makassar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil interogasi awal, pelaku mengaku datang bersama 20 orang untuk menyerang warga di kawasan Sungai Sadang Baru. Aksi penyerangan tersebut diredam warga dan menangkap pelaku. Sementara rekan pelaku berhasil kabur. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu rekan pelaku yang diduga terlibat dalam rencana penyerangan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana warga desa Menduran, Berarti Gerobokan, Jawa Tengah terlibat bentrok dengan ratusan oknum anggota perguruan silat. 1 sepeda motor dibakar sementara sejumlah kendaraan dan barang milik warga dirusak. Suasana di desa Menduran, Berarti Gerobokan, Jawa Tengah tiba-tiba berubah mencekam saat bentrokan dengan ratusan anggota perguruan silat pecah. Di tempat berbeda, kelompok pesilat ini juga mendatangi warung makan. Saat pengunjung kabur, ponsel tertinggal di atas meja langsung disikat.
Menurut warga, keributan berawal saat rombongan konvoi melintas dan memicu ketegangan dengan warga yang sedang memasang umbul-umbul untuk acara haul pondok pesantren. Orang beli, udah selesai tuh mau nyabrang dah dari timur dan kawasan itu konvoi. Mengetahui masa perguruan mengamuk, ratusan warga desa Menduran langsung keluar rumah dan beramai-ramai membalas aksi brutal tersebut. Warga mengejar dan menghakimi anggota pencak silat. Dalam bentrok ini, 11 oknum anggota perguruan pencak silat ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Kalau untuk pemicu sebenarnya kita sampai hari ini belum kita temui. Karena menurut keterangan dari kawan-kawan itu teman-teman itu melakukan pengawalan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga gangguan rem, truk kontainer pengangkut air mineral tabrak sepeda motor dan warung di tepi jalan. Akibatnya seorang ibu dan bayinya tewas, mengenaskan sementara 3 lainnya luka serius. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Truk kontainer ini terguling melintang di jalan sementara warga berupaya menolong para korban yang terjepit. Kecelakaan diduga berawal saat truk pengangkut air mineral yang melaju dari arah Kuningan menuju kota Cirebon mengalami gagal fungsi rem. Truk hilang kendali masuk ke jalur berlawanan hingga menghantam satu keluarga yang mengendarai sepeda motor. Truk baru terhenti setelah menghancurkan warung sebelum akhirnya terbalik. Seorang ibu dan bayinya tewas di tempat, sementara sang ayah dan anak lainnya luka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati. Indikasi truk angkutan air mineral dari arah Kuningan menuju kota Cirebon, dan di mana informasi rem blong, jadi menabrak warung di jalan. Petugas Satlantas Polresta Cirebon langsung mengevakuasi korban, melakukan olah tempat kejadian perkara, serta menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ketahuan mencuri, seorang IRT ditangkap warga di Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, sebelum diamankan warga, pelaku menceburkan diri ke aliran kali. Dari video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan warga mengamankan seorang wanita usia 50 tahun yang menceburkan diri ke aliran di kali kawasan Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu malam. Wanita merupakan ibu rumah tangga tersebut diamankan setelah mencuri sejumlah tepung, minyak goreng, serta makanan kucing di salah satu minimarket dengan total harga mencapai Rp1.990.000. Dari keterangan polisi, tersangka datang ke minimarket berpura-pura menjadi pembeli lalu mengambil sejumlah barang dan menyembunyikannya ke dalam pakaian. Aksinya itu dipergoki oleh karyawan toko sehingga pelaku melarikan diri dan menceburkan diri ke kali. Diduga tersangka melakukan aksinya karena faktor ekonomi. Kasus ini berdamai setelah pelaku dan pihak toko melakukan mediasi dengan meminta pelaku membeli barang yang telah dicuri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.